Halo guys, selamat pagi. Gua hari ini udah ada di salah satu tempat wisata di Bandung yang waktu itu sempat gua email pengelolanya atau pemerintah Kota Bandung untuk sebaiknya tempat ini harus bukan direnovasi tapi diperunik dengan cara nanti gue jelasin. Yang pasti sekarang gua udah ada di Gerbang Letjen Mahsudi Taman Hutan Raya IR Haji Juanda. Itu lokasinya ada di Dago di Bandung. Ini tuh ikoniknya dengan gua Belanda, gua Jepang. Ya, gue pengen explore di sana. Gue pengen lihat dalamnya seperti apa. Gue pengen lebih detail kayak masuk ke ruangan-ruangannya kan. Kalau dulu gue masuk ke sana atau datang ke situ cuma yaudah ngelihat doang, gelap segala macam. Dan sekarang gue pengen lebih detail. Gue pengen lebih apa sih ini, apa sih ini, apa sih ini gitu. Ya, ikutin ya. Teman-teman, gue nemu satu gua. Ini gue nggak tahu ini isinya apa. Gue penasaran. Gue mau coba masuk kali ya. Oh, ternyata isinya cuma kayak gini doang. Nothing special. Bukan kirain tuh ada apa gitu. Cuman gue takut ada ular ya di sini teh. Karena lembab banget. Gue nggak tahu itu tempat apa. Halo guys, kita udah nyampe di Gua Jepang. Ini masuk pertama. Gue pengen lihat dalamnya segelap apa. Tapi untung kita bawa lighting. Ini lighting shooting yang sangat-sangat terang kalau dinyalain ya. Jadi sangat terang pokoknya. Waktu itu gue juga di kosan mati lampu pakai ini. Ada orang nanya, itu pakai lampu apa ya? Terus gue bilang pakai lampu syuting. Ini terang banget. Kita masuk kali ya. Jadi ini guanya. Mau lihat terang apa? Terang banget. Tapi blur ya. Terang banget guys. Seperti masa depan gua. Aduh. Jadi gua udah masuk ke guanya. Ini sangat-sangat gelap. Nah, gue pernah ngechat salah satu pemerintah Kota Bandung atau pengelola ini. Gua kirim email mengenai kenapa gua Belanda, gua Jepang dibiarin. Ya udah, Ya udah, lowong aja, nggak ada apa-apa dan gelap segala macam. Menurut gue bagusnya tempat ini tuh kayak dijadiin semacam kayak ada papan-papan penjelasan ini tuh tempat apa dulunya, ya terjadi apa aja gitu-gitu loh. Jadi ada ya semacam museum-museum pada umumnya. Pikir harusnya dibuat lebih menarik karena pengunjung di sini tiap weekend tuh rame banget lumayan. Nah, pengelola harusnya lebih membuat ini lebih menarik ya menurut gue. Dan coba gue ngeliat ke depan kiri kanan bawah tuh gelap banget karena lampunya kesini. Lihat dulu sekitar kali ya kalian ya. Nah ini teman-teman. Jadi maksud gue tuh kayak di sini tuh kayak ada papan-papan atau ada lampu dan penjelasan gambar ilustrasinya dulu ini terjadi apa aja di sini. Nah ini uniknya. Nah kenapa gue pengen kesini lagi karena gue mau ngelihat lebih detail ada apa aja sih di pojok-pojokan. Kayaknya nggak mungkin cuma udah gue gitu doang deh, pasti ada hal-hal kecilnya. Oke, kita lanjut jalan. Nah gue takutnya tempat ini tuh malah dijadiin tempat yang enggak gitu loh, jadi entah banyak coretan lah. Di sana ada rombongan dari mana tuh kalian lihat ininya juga udah mulai tuh kikis. Menurutku sih ini bisa dimanfaatkan lagi, bisa dimanfaatkan gitu. Jadi sarang kelelawar. Dia emang hidupnya di situ sih kalau di gua. Kelihatan nggak? Opet kan sih? Itu udah pohon. Itu harus. Oh iya. Goblok. Keren jatuh. Tadi ada satu rombongan yang ngomongin katanya ekspedisi enggak. Ini vlog doang. Gue pengen ngajak kalian jalan-jalan aja. Asik ngajak kalian jalan-jalan cina. Tapi melihat virtual. Oh gelap. Jadi kita mau ngapain lagi ya di tempat gelap seperti ini? Kayak gini-gininya tuh gue pengen tahu gitu. Ini tuh sebenarnya tempat apa? Kayak dijadiin ilustrasi. Oh my god, dude. Kayak dijadiin ada gambar-gambar ilustrasinya gitu. Kayaknya seru dan bagus. Nggak ada apa-apa sih. Gitu aja batu. Nah guys, jadi di sini sebenarnya nggak ada apa-apa ya. Ya udah batu aja gitu, batu yang dijadiin goa dan gelap. Gue bingung mau ngapain dan di sini ramai banget. Cuman ya nggak apa-apa lah ya sekali-kali. Gue malu sebenarnya bikin video. Dan di sini banyak kelelawar dan sangat wangi kelelawar ya. Dan di sini katanya ada mitos yang dipercayai katanya nggak boleh ngomong sesuatu di sini. Jadi ya udahlah ikutin aja lah ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di tempat yang terang. Let's go. Iya, gue berhenti lagi karena sebenarnya nggak ada apa-apa.
apa-apa. Cuman tadi gue lihat sesuatu, ada coretan ya. Nah, ini yang gue lihat nih. Maksudnya, gue tuh sayang banget kalau tempat ini malah jadi tempat yang tidak benar, dalam artian yang dalam tanda kutip begitulah. Sayang banget, kayaknya lebih baik dimanfaatkan dan dikelola langsung, karena ini cukup menarik. Karena di sini kalau misalkan kita masuk ya, udah ya berapa bertangan nih. Kalau dulu pas zaman SD gue sering ke satu tempat itu dekat sekolah gue, tinggal jalan dari SD itu ke stasiun Tambun, itu ada namanya Gedung Juang. Nah, Gedung Juang itu tuh awalnya sama kayak ya udah berantakan aja, bangunan bersejarah yang berantakan aja, yang kelelawar di mana-mana dan segala macamnya. Gue sering kesana dan akhirnya di tahun 2022 atau 2021 gue lupa, itu jadiin satu museum dan sangat menarik gitu. Karena di Indonesia relatif anak-anak muda atau Gen Z atau anak-anak mudanya lah intinya ya, jarang ke tempat bersejarah. Kenapa? Karena ya tidak menarik, karena isinya gitu-gitu aja. Gak ada story yang dibuat, gak ada cerita yang dibuat, gak ada cerita yang diperlihatkan. Jadi anak-anak muda sekarang lebih nyari tempat estetik. Nah, bayangin aja kalau di sini terang sepanjang ini dan ada lukisan yang di sini tuh terjadi apa, penjaranya tuh kayak gini, tempat radionya tuh begini, gitu-gitu, tempat persembunyian dulu begini. Ya siapa tahu Indonesia punya arsip itu kan bisa dimanfaatkan dan sangat keren. Jadi sumpah ini bakal sangat keren. Nanti gue tunjukin salah satu emailnya, direspon sebetulnya, cuman nggak tahu bakal dilakuin atau enggak. Yang penting sarannya udah dilakuin. Kalau langsung nggak bisa ya, pasti ada prosedur dan segala macamnya, cuman gue harap itu terjadi. Nah, gue jadinya keluar dulu karena di dalam nggak ada apa-apa, sangat gelap, gue bingung mau ngapain lagi. Dan di belakang gue ini ada gue yang tadi gue masukin. Jadi ternyata ini adalah tempat apa tadi, coba kita baca lagi ya. Ini tuh fungsinya sebagai pos komando, jaringan komunikasi dan menyimpan logistik. Nah, ini tuh punya 4 pintu dan 2 lubang udara untuk menghindari kapal udara dari musuh pas zaman penjajahan dulu. Jadi Jepang memanfaatkan tempat ini tuh untuk hindarin dari kapal terbang gitu, dan juga alat logistik di sini. Dan kalau kalian mau lihat depannya kayak gimana, depannya tuh kayak gini dan atasnya kayak gini. Duh, coba lu bayangin ada pintu sekeren ini yang sangat legend. Ini pintu sangat menjadi sejarah bangsa Indonesia nih, menyimpan banyak sejarah nih. Bisa kalian lihat ini gambaran ya zaman dulu, cuman ini burem ya, ini sayang banget sumpah. Sayang banget kalau ini burem. Ini tuh UPTD Taman Hutan Raya Air Juanda Putri Ariska SIK. Dulu kalau nggak salah ini nggak ada deh, setahu gua. Atau gua yang nggak lewat sini ya. Tapi ini keren banget. Ini keren banget, tempat ini keren banget dan sebenarnya bisa dimanfaatkan. Oh, gelap di sini. Nah, sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih bermanfaat lagi, lebih estetik lagi, lebih menarik perhatian lagi ya. Gua harap itu bisa terjadi. Gua menemukan satu tempat lagi. Ini nggak tahu ini apa ya? Ini lubang apa ya? Penasaran. Licin nggak ya? Oh, kayaknya nyambung deh. Oh. Licin guys ternyata. Gue menemukan satu lagi. Tapi wow, ini lorongnya kecil banget ya. Tapi nggak tahu nyambung ke dalam apa enggak. Gue nggak berani masuk karena takut ada ular. Dan ada gestar guys. Oh my god. Hey, catatan buat kalian kalau kesini, jangan pernah beli makanan di sini. Bukannya tidak mendukung yang jualan di sini, lebih tepatnya banyak si monyet yang akan memalak kalian, ngambil makan kalian. Dia nggak akan berhenti kalau misalkan makanannya nggak dikasih. Nah, gue takutnya ini ngambil makanan, ngambil barang gitu loh. Agak ngeri ya. Bodoh. Alright, karena gue lagi istirahat dulu. Gue belum masuk lagi ke dalam karena tadi kelewatan. Ternyata gue kira pintu gerbang yang besar tadi itu adalah pintu tengahnya gitu. Gue kira di pojok ada lagi. Gue lupa. Gue sekitar tahun 2022 terakhir kesini soalnya. Jadi depan kita tuh ada goa. Gak tahu itu pintu masuk atau pintu keluar. Yang gak apa-apa lah. Yang penting kita masuk dulu aja. Kita telusuri goa Belanda. Oh, yang tadi tuh namanya goa Jepang. Gue belum baca-baca lagi karena gak ada tulisan. Gak ada. Ada sih di pintu gerbang yang gede. Cuman ini bukan pintu gerbang yang gede. Ini kayak pintu keluar. Karena di balik-balik ini tuh pohon-pohon semak-semak doang. Coba masuk, nanti kita lihat lagi ada apa di dalam. Waktu itu tuh gue nemu satu tempat yang kalau nggak salah tuh ada jalur keretanya kayaknya yang di sana. Nanti kita menuju pulang ya, menuju ke area depannya itu lewat sini aja biar bisa nembus ke sana. Jadi gue istirahat dulu, gue minum air dulu, ngecek HP dulu. Dan ternyata pagi-pagi di sini ini jam 9.32 itu banyak banget hewan, terutama monyet. Apa sih, gue nggak tahu itu spesies monyet atau orang utan atau apa, gue nggak tahu. Yang pasti di sini pasti banyak ledakan-ledakan. Nah, kalau kalian suatu saat kesini dengar ledakan-ledakan itu adalah petasan yang sengaja dilempar buat ngusir monyet-monyet, karena monyet-monyet ini ngambilin makanan orang yang lewat. Sebenarnya kalian boleh jajan di sini, kayak di belakang gue itu ada warung, boleh jajan di sini, nggak masalah. Tapi kalian harus, rekomendasi gue sih, lu harus duduk di tempat yang ngejualnya. Kenapa? Karena ketika lu jalan dan ketemu monyet itu, makanannya bakal diambil. Dia nggak akan berhenti ngikutin lu kalau makanannya belum dikasihin ke dia. Dan kalau dikasih satu, dia nggak mau, pasti minta lagi, ngikutin terus. Jadi lu
harus ngasih semuanya. Intinya kalau lu bawa makanan ke sini atau misalnya lu bawa perbekalan di tas lu segala macam, saran gua jangan bawa makanan yang bernyengat kali ya, karena pasti diambil. Gua takutnya ada kejadian banyak di sosial media yang apa namanya monyet-monyet itu ngambil makanan ngambil barang orang terus ditukar sama makanan. Itu nggak tahu gue di mana, nggak tahu di Indonesia, nggak tahu di India waktu itu yang gue lihat. Yang pasti saran gue kalau misalkan lu jajan di sini, makan di sini, ada warung-warung segala macam, lu makan di situ aja. Karena kalau lu bawa, mau nggak mau lu harus ngasih ke si monyet itu, karena mereka nggak akan berhenti ngikutin lu kalau misalkan lu nggak ngasih makanan itu begitu ya. Dan hari ini gue kesini hari Sabtu tanggal 23 Agustus. Tadinya gue kira bakal sepi biar gue bisa explore lebih dalam, lebih banyak, lebih leluasa lagi. Ternyata gue ngambil hari Sabtu, jadi ini rame banget orang yang lagi jalan, yang lagi study tour, yang lagi tamasya juga, bawa anaknya segala macam kesini, pacaran juga. Salah timing enggak, cuman gue agak kurang puas dan nggak bisa leluasa aja gitu ya. Tapi gue usahain liatin kalian apa yang gue lihat nanti di dalam gua lebih detail. Gue mau nyoba masuk juga ke ruangan-ruangan yang kecil-kecilnya. Sebelumnya gue belum pernah masuk ke situ, dan pasti gue pakai celana panjang, kaos kaki panjang, dan sepatu supaya kalau misalkan gue takutnya ada ular di sini. Setelah yang gue takutin di sini adalah ular. Oh iya, gue tuh bingung hari ini tuh kita eksplornya aja atau sambil ke nyari-nyari spot lain kayak air terjun. Kalau saya tadi gue lihat ada air terjun deh, cuman nggak tahu. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Ada. Tuh kan? Makanan udah ambil lagi tuh. Kalau kalian lihat tadi, let's go, kita jalan lagi. Kita masuk ke Goa Belanda. Yang tadi gue masuk itu Goa Jepang. Kita masuk lagi ke Goa Belanda. Let's go. Nah, yang nggak pernah gue tahu, tempat-tempat yang kayak beginian gitu loh, yang keluar dari mulut gue itu ya udah asumsi aja, kayak ini tempat penyiksaannya, ini tempat penjaranya, ini tempat penyimpanan logistik, ini apalah itu. Nah, maksud gue tuh kayak di sini tuh ada ilustrasi, ada lukisan, ini tuh kayak gimana dulu. Kayak nggak mungkin kalau misalkan Indonesia nggak punya arsipnya. Tapi di situ ada satu lubang yang gue penasaran, kayak kalau masuk seru deh. Kalau masuknya ini tempat ini apa ya? Sebenarnya kayak gini doang sih, nggak ada apa-apa. Nah, gue nggak tahu ini apa. Udah keluar dulu. Bisa? Au. Ih, ada apa? Tuh. Oh, itu ada rel tuh. Kalau nggak salah ini logistik. Ini penyimpanan logistik dari tuh guys. Ada relnya. Ini apa ya? Nah, itu di depan ada kotak. Gue nggak tahu itu apa. Assalamualaikum. Tuh. Apa ya ini? Tempat apa? Nah, yang gue kecewain tuh ini jadi tempat-tempat yang agak kurang jelas. Kalau kalian bisa lihat tuh, ada tulisan-tulisan jadi tempat vandalisme, dan gue takutnya jadi tempat yang dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu loh. Ini kita keluar lagi. Nah, ini apa? Oh, kalau nggak salah ini kamar-kamar ini deh, kamar tidurnya. Kelihatan nggak? Kalau nggak salah kamar tidurnya. Nah, ini juga ada. Tuh, dan jadi banyak coretan banget, lebar banget guys. Ya, ini baterainya udah kedap-kedip. Gua takutnya nggak bisa lanjut ke vlog lagi. Ada sih satu baterai, cuma itu baterai yang agak kurang bagus ya, jadi cepet habis juga. Yaudah, kita lanjut dulu pulang. Kita mau makan gorengan dulu. Ini udah ada di dua jalan ini. Tadi kita masuk dari sini dan udah mau beres. Ini pakai baterai yang satu lagi, dan ada kucing. Nih. Dari Jepang ada yang Ya, pulang kali ya. Capek banget. Baterai juga udah merah, udah nggak kuat. Udah tinggal dikit lagi. Gua nggak tahu ini bisa di closing sekarang apa enggak. Gua nggak tahu. Yang penting habis ini kita mau makan gorengan dulu. Gorengan lontong. Oh my god. Let's go. Alright, kita udah sampai di tempat makan gorengan. Makan gorengan. Kita istirahat dulu bentar. Terus habis itu kita balik. Kayaknya video sampai sini dulu aja. Kita tunggu besok kita ngapain. Gua ngapain. Gue sih pengennya ke Cihampelas ya. Gua mau nge-review Cihampelas dari siang. Kita lihat dari ujung ke ujung itu seperti apa. Soalnya kemarin kan malam, jadi gak enak gitu ke kameranya. Videonya sampai sini dulu aja ya. Bye-bye.